Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran fisika. Kali ini mempelajari titik berat. Berat suatu benda itu tergantung pada gravitasi ya, di tempat benda itu berada. Apabila benda di bulan dengan benda di bumi, maka beratnya sudah pasti akan berbeda, karena gravitasi antara di bumi dan di bulan tidaklah sama ya, berbeda ya. Selanjutnya, berat benda itu dapat dianggap ya terkonsentrasi pada suatu titik. Nah, titik inilah yang dinamakan dengan titik berat. Kemudian dalam medan gravitasi homogen, medan gravitasi tempatnya gravitasi itu sama ya, medan gravitasinya di setiap titik adalah sama, maka lokasi titik berat sama dengan lokasi pusat masanya. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari pertama kali adalah menentukan titik berat dengan percobaan. Ada keping tipis, benda tipis, bentuknya tidak beraturan ya. Ini ya, bentuknya tidak beraturan. Nah, bagaimana caranya menentukan titik berat benda tipis dan tidak beraturan ini? Ya, caranya dengan benda ini digantung pada satu titik di tepinya ya. Di sini dibuat lubang, kemudian dikasih benang, dan benang ini digantung di sini ya. Nah, maka dibiarkan benda tipis ini mungkin awalnya bergerak, berayun, mungkin sampai diam. Nah, maka nanti ketika diam, sudah diam, nah maka dari titik atas ujung, nah ditarik ya melewati tengahnya tepat lurus ke bawah ya. Mungkin di sini sebenarnya dikasih pemberat, nah supaya ini kalau ini benang ya, benang ini akan terlihat lurus ya nanti kalau dikasih pemberat di sini. Nah, maka ini dibuat garis ya dari titik ujung atas sampai titik ujung bawah ya. Ini maka dikasih tanda dulu di sini kan satu titik, kemudian dilepas, kemudian ini dibuat garis ya dari melewati titik di sini lubang ini ya. Oke, dibuat satu garis, dapat satu garis. Kemudian selanjutnya dibuat lagi ya, misalkan di mana, di sini ya, atau di sini dibuat lubang. Nah, di sini lubangnya di B ya, di B. Sedangkan yang ini tadi, nah ini adalah garis yang pertama. Nah, dibuat lubang di sini, digantung lagi di atas. Nah, dikasih lagi benang di sini, pemberat lagi. Nah, maka ini akan lurus ya, akan lurus. Nah, kemudian dikasih tanda di sini, kemudian dikasih tanda di atas ini tadi, kemudian dilepas di di garis lagi. Nah, maka nanti akan berpotongan. Nah, di potongan sinilah titik berat ya, titik berat benda tipis tadi. Nah, ini dengan cara percobaan ya. Nah, kalau hendak lebih bagus lagi, nah dibuat lagi satu titik. Nah, dianggap di sini titik C, digantung lagi ya dengan benang, kemudian di sini kasih pemberat lagi sehingga ini lurus. Nah, kemudian ini dikasih tanda di sini titik, kemudian dibuat garis lagi. Nah, maka tiga garis ini akan berpotongan di sini. Nah, di sini inilah yang namanya sebagai titik berat benda tipis tidak beraturan tadi ya, atau titik O nya. Nah, ini cara menentukan titik berat dengan percobaan.
Oke, sekarang menentukan titik berat dengan perhitungan. Nah, setelah dengan percobaan, maka titik berat juga bisa dicari dengan perhitungan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini jadi benda ini ya, titik benda ini bentuknya tidak beraturan. Ya, maka di setiap titik ya, di sini ada namanya berat ya. Nih, W1 di sini. Kemudian di sini ada W2 berat kedua. Di sini ada W3 ya. Ada W3. Maka koordinat titik berat benda, nah X0 ini kan koordinat X ya, titik berat yang X, karena kita tahu koordinat itu kan ada X, ada Y ya, ininya koordinat kartesian. Maka X0 nya ini yang di sini yang akan didapat dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 kali X3 ya, W1 tadi W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3 tambah W4 X4 ya, dan seterusnya sampai Wn kali Xn dibagi W1 tambah W2 tambah W3 dan tambah dan seterusnya sampai Wn ya. Begitu juga yang Y0 nya juga. Nah, sehingga didapat ini rumusannya ya, X0 sama dengan sigma Wn dikali Xn dibagi sigma Wn. Nah, ini. Begitu juga Y0 nya. Nah, didapat rumusannya begini. Nah, ini kalau menentukan titik berat dengan perhitungan. Jadi nanti ya diketahui Wn nya berapa ya. Dia untuk menghitung X0 nya harus diketahui 1 berapa, W2 berapa, W3 berapa. Oke. Nah, kemudian titik pusat massa, karena kita tahu kan W ini ya, W itu tidak lain adalah M kali G ya. W ini gaya berat ya, gaya berat. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Maka percepatan gravitasi dianggap sama ya, maka W ini identik dengan M ya, sehingga di sini koordinat titik pusat massanya X0. Nah, ini adalah sigma Mn dikali Xn dibagi sigma Mn. Itu juga untuk yang Y0 nya, maka di sini sigma Mn dikali N dibagi dengan sigma Mn. Nah, ini menentukan titik berat dengan perhitungan. Oke, sekarang ada yang namanya benda homogen. Benda homogen adalah benda yang sama ya. Ini ya, benda homogen, benda yang sama di setiap titiknya ya, sama. Contohnya di sini adalah berbentuk garis ya, ada garis lurus ya. Nah, gambarnya ini ada gambar garis AB. Maka letak titik beratnya itu X0 nya sama dengan setengah L, setengah panjangnya. Ini kalau bentuknya mendatar ya. Gimana kalau bentuk garis lurusnya lurus ke atas? Nah, ini anggap lurus lah, walaupun Bapak menulis tidak lurus ini ya, tapi anggap garis lurus ke atas bagaimana? Nah, maka letak titik beratnya ya otomatis adalah setengahnya ini. Nah, setengahnya ini, karena kita tahu untuk garis ke atas itu disimbolkan atau diidentikan dengan sumbu Y. Nah, maka di sini ada kita tulis sebagai Y0 ya, sebagai Y0. Maka Y0 nya adalah setengah daripada tingginya ya. Kalau yang mendatar kan L ini adalah panjang ya, panjang.
panjang ya. Kalaunya kita lurus ke atas, maka itu adalah setengah tingginya. Oke, bagaimana misalkan begini ya, misal begini. Nah, ini X, kemudian ini Y. Nah, sekarang di sini 0 ya, tentunya 0. Sekarang di sini misalkan 1, ini 2 skalanya, ini 3. Oke, kemudian di sini misalkan 1, di sini misalkan di sini 2 ya. Nah, terus garis di sini ya, ada garis di sini. Nah, berapa koordinat titik beratnya garis ini? X nya berapa, X0 nya berapa, Y0 nya berapa? X0 nya berarti kan setengahnya ini. Nah, setengah ini di mana? Di sini kan. Nah, berarti setengahnya di sini. Nah, ini adalah 2 ya. Atau kalau mau begini, ini panjang ini ke sini berapa? Ada 2 ya. 1, 2. Maka setengahnya adalah 1. Tapi hitungnya dari sini berarti 2 ya. Berarti X0 nya adalah 2. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Y0 nya berapa? Nah, Y0 nya kan berarti di sini. Maka di sejajar ini. Maka Y0 nya adalah 1. Sehingga koordinat titik beratnya adalah 2,1 ya. Ini X0, Y0 nya adalah 2,1 ya. Bisa dipahami ya. Oke, contoh lagi. Coba dihapus dulu ya. Oke, hapus ya. Nah, sekarang ini X tadi ya, oke. Sekarang di sini X. Nah, sekarang garisnya bikin begini. Nah, di sini. Nah, berapa X0 nya, berapa Y0 nya ya. Maka X0 nya adalah setengah, bukan setengah ya, karena di sini tepatnya. Nah, kalau begini berarti X0 nya adalah 1, tetap di sini kan ya. Nah, berarti adalah 1 ya, begini tadi. Kemudian Y0 nya berarti setengah tingginya ini. Setengah tingginya berarti kan di sini. Nah, di sini koordinatnya adalah di sini. Berarti 1,5 ya. Atau kalau mau begini, panjangnya tingginya ini berapa? Tingginya kan 1, dari 1 ke 2 ya. 1 ke 2 berarti di sini 1. Nah, setengah dari 1 ini adalah setengah dari 1, setengah. Tapi dari sini ada panjangnya 1. Nah, ini 1. Kemudian dari sini ke sini, anggaplah di tengah-tengah sini, ini adalah 0,5. Sehingga gabungan dari sini 1 ditambah 1,5 ya. 1 ditambah 0,5 yaitu sama dengan 1,5 ya. Ini sama dengan ini tadi. Nah, ini kalau titik berat bendanya adalah homogen dan berbentuk garis. Nah, sekarang kita pelajari titik berat benda homogen yang berbentuk segitiga ya. Ini segitiga, maka titik beratnya Y0 nya adalah setengah T. Nah, kita lihat begini, ada setengah, ada segitiga ya, ada segitiga. Nah, anggaplah begini ya, ini garis ibu kartesian. Nah, sumbu X, ini sumbu Y ya. Maka misalkan di sini 1 ya, kemudian di sini 2, ini 3, ini 4 ya, di sini. Nah, berarti sini 4 ya. Kemudian di sini misalkan 3. Nah, maka X0 nya berapa ya? Maka X0 nya adalah setengah daripada panjangnya ini
kan ini sumbu X ya, di sumbu X, maka berarti nah ini 3 ya, berarti setengah dari 4 itu adalah setengah ya, bukan 1/4. Oke, nah hapus ya. Setengah dari 4 ini sama dengan 2 ya, berarti di sini ya. Kemudian nah I0 nya adalah sepertiga tingginya ini kan ya, dan nih untuk segi 3 berarti sepertiga dari 3 adalah 1, berarti koordinat titik beratnya yang ini, gambar yang ini ya, ini 2,1 ya. Oke, selanjutnya jajar genjang nih bentuknya begini, maka Y0 nya setengah tingginya atau belah ketupat juga ya, nih belah ketupat yang bujur sangkar persegi panjang, maka Y0 nya adalah setengah tingginya. Oke, sekarang contoh yang mudah saja. Ini ada ya bujur sangkar ya di sini. Nah ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, anggaplah di sini 0, maka di sini misalkan supaya 1 ya, di 2, ini 3, ini misalkan 1, ini 1, di sini 2, 3 ya. Maka berapa X nya, X0 nya berapa, Y0 nya ini, maka X0 nya ini adalah setengah daripada panjangnya ini ya, karena di sini X ya, ini panjang kan ke sini, ini ke sini berapa, 3, berarti setengah dari 3, setengah dari 3 sama dengan 1,5. Dan Y0 nya berarti Y0 nya di sini ya, ini tadi di sini, kemudian di sini, nah setengah dari ini 1 tadi ya, setengah dari 1 maka sama dengan 0,5, berarti koordinatnya di sini adalah 1,5, 0,5. Nah ini untuk menentukan koordinat titik berat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, misalkan lagi begini ya, ini lagi nah kemudian di sini 0, di sini X ya, di sini ini Bapak taruh di sini 1, misalkan di sini 2, kan di sini 3. Oke, sekarang di sini 1, kemudian di sini 2. Nah Bapak gambar di sini misalkan, nah ada segi 4 atau bujur sangkar ya. Berapa koordinat titik beratnya di sini? Nah berarti kan X0 berapa? Jadi dari sini ke sini berapa? 2 ke 3 1 ya. Tapi dari sini ke sini sudah ada 2, berarti 2 dari sini ke sini 2 ditambah setengah daripada 1 sama dengan 2 ditambah setengah sama dengan 2,5 ya, 2,5 di sini ya. Nah kemudian Y0 nya ini kan, nah di sini dari kesini ke sini berapa, dari sini ke sini tuh 1 ya, berarti 1 ditambah dari sini ke sini adalah 1 dari 1 ke 2 1, berarti setengahnya dari 1 nih, setengah 1 ini sama dengan 1 ditambah setengah sama dengan 1,5 ya. Berarti koordinat yang ini titik berat yang
yang di sini adalah 2,5 ya, X0 nya, kemudian Y0 nya adalah 1,5. Oke, nah sekarang ini contoh ya, pengertian nih, contoh ya, contoh soal. Titik, kok tentukan koordinat letak titik berat bangun di bawah. Oke, kita anggap saja di sini adalah ya, kalau diteruskan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Oke, nah karena ada dua bangun ya, maka nanti rumusnya X0 nya itu menjadi ya A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ya, dibagi A1 ditambah A2 ya, begini ya, karena ada dua. Kalau nanti ada bangunnya ada 3, ini kan bangunnya 1, ada bangun 2. Kalau bangunnya 3 nanti ditambah di sini A2 ditambah A3 kali X3. Itu kalau bangunnya ada 3. Oke, maka kemudian di sini juga Y0 nya sama dengan A1 dikali I1 ditambah A2 kali I2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, maka kita harus mengetahui A1 itu berapa. Berarti A1 itu adalah luas dari ini ya, luas dari ini. Maka A1 nya adalah A1 sama dengan ini panjang kali lebar ini 8 dikali 4 sama dengan berapa? 32 ya, 32. Oke, kemudian nah di sini X1, berarti X1 ini yang setengahnya ini, kalau setengahnya ini berarti X1 nya ya, di mana? Di sini ya, X1 sama dengan setengah dari 8 sama dengan 4 ya, ini. Kemudian Y1 ya, ini Y1, maka Y1 nya sama dengan setengah dari tingginya ini. Nah ya, ini yang 1 ya, berarti setengah dari 4 sama dengan 2 sama dengan ya. Jadi kita dapat A1 nya 4 kali 8 32, dan X1 nya setengah dari 8 adalah 4, kemudian Y1 nya setengah dari 4 adalah 2. Oke, nah sekarang yang A2 ya, yang A2, maka A2, nah di sini A2 itu sama dengan nih yang 2 ya, ini dikali ini kan, 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, selanjutnya X2. Nah X2 kan di tengah-tengah sini, tapi menghitungnya dulu dari sini kan ini 0 ya, maka dari sini ke sini dihitung dulu. Nah di sini ke sini kan sudah ada 8, maka X2 sama dengan 8 dulu dituliskan, karena menghitungnya dari sini, dari 0.
Nah, baru di sini ditambah. Nah, baru di sini yang dari sini ke sini kan 4. Berarti setengahnya 4 itu ya. Maka di sini 8 ditambah, ini bukan seperempat ya, setengah ya. Nah, ini setengah, sorry tadi iya, setengah dari 4 adalah 2, sehingga X2 sama dengan 10. Kemudian Y2, nah Y2 sekarang sini kan. Nah, berarti hitungnya dari sini ya, ini ujungnya. Berarti dari sini ke sini sudah ada 4, berarti tulis 4. Kemudian tambah setengah, dari ke sini setengahnya 4, berarti tambah setengah 4 sama dengan 4 ditambah 2 ya, sama dengan 6. Nah, kita sudah dapat, tinggal masukkan ya ke rumusnya. Oke, sekarang X0. Maka X0 ini sama dengan A1 nya berapa? 32. Kemudian dikali X1 nya 4 ditambah A2 nya nih ya 16, X2 nya nih 10 kali 10 sama dengan A1 nya ini 32 ya, 32 tambah A2 nya ini 16. Nah, oke. 32 kali 4 berapa? Ditambah 16 kali 10 berapa? Dibagi 32 tambah 16. Untuk memudahkan, nah ini kita bagi sama-sama 16 saja ya. Ya, tapi begini caranya. Ya. Ini nah, dicoret ya, 16 bagi 16 1. Di sini 16 bagi 16 1. 16 32 bagi 16 2 ya. Kemudian 32 bagi 16 2 ya. Sehingga tersisa 2 kali ini 4 tambah ini 1 kali 10 sama dengan ya, bukan sama dengan ya, dibagi ini 2 ya, jadi sisa 2 ditambah ini 16 nya jadi 1, sehingga didapat ya. Nah, di sini sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 1 kali 10 10, 2 ditambah 1 3, sehingga hasilnya 8 tambah 10 18 dibagi 3 sama dengan 6 ya. Berarti X0 nya ya adalah 6. Oke. Nah, sekarang yang di sini, nah, Y0 nya kita lihat, A1 nya 32, tulis ya 32, Y1 nya sini 2, tulis kali 2 ditambah A2 nya 16, tulis 16, Y2 nya 6 ya, tulis 6. Kemudian di sini A1 nya 32, A2 nya 16. Nah, dengan cara yang sama bisa dicoret ya, 16 bagi 16 1, 16 bagi 16 1,
32 bagi 16 2, 32 bagi 16 2 ya. Nah, berarti tersisa di sini 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 kali 6 dibagi, ini tersisa 2, ini tersisa 1, berarti 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 6 6, 2 tambah 1 3, sehingga didapat 4 tambah 6 10 per 3 ya. Berarti X0 nya ya sekarang akhir kita dapatkan bahwa X0, Y0 ya, ini koordinat titik beratnya adalah 6,10 per 3 ya. Oke, ini ya. Ini berarti bangun ini ya. Nah, dua bangun ini bila digabungkan menjadi satu, nah, maka koordinat titik beratnya adalah di 6,10 per 3 ya. Ini tadi menghitungnya harus diingat ya, karena di sini dibagi 16 maka semuanya dibagi 16, karena di sini ada hubungan tambah ya. Di sini hubungan tambah maka di sini bagi 16 1, di sini 32 bagi 16 2, di atas 2 bagi 16 32 bagi 16 2. Nah, kemudian di sini 16 bagi 16 1 ya. Ini kalau mau sistem coret saja ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh soal. Oke, nah ini. Nah, sekarang tugas kalian, nah tentukanlah letak koordinat titik berat bangun berikut. Nah, ini silahkan dikerjakan di buku latihan atau di buku catatan, nanti hasilnya difoto kemudian diupload pada tugas titik berat ya. Nah, ini boleh kalian jadikan beberapa bangun ya, boleh. Misalkan bangun 1 di sini, ini 1 ya, ini 2 di sini, ini 3 di sini, boleh ya, boleh. Itu satu variasi. Atau juga misalkan begini di sini, nah begini, boleh. Ini 1 misalkan di sini, ini 2, nah di sini ini 3 ya. Nah, di sini kan, nah boleh juga begitu ya, terserah lah mau yang bagaimana. Variasinya yang 1 yang mana, yang 2 yang mana, yang 3 yang mana, nanti hasilnya akan sama ya. Cari X0 nya berapa ya, Y0 nya berapa. Nah, silahkan nanti dicoba dicari, nah, kemudian dituliskan, diupload, nah di e-learning. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk materi titik berat. Ketemu lagi pada materi berikutnya.